Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Lesmana. Saya dari program studi sastra Indonesia dengan NPM 1831122001 Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Sejarah Sastra. Langsung saja pada jawaban nomor 1 yang diajukan pada pertanyaan, saya mengambil di sini kemunculan sastra angkatan 45. Nah, karya-karya angkatan 45 ini merupakan hasil pemikiran dan imajinasi para sastrawan yang terdesak oleh tantangan pada zaman itu, lebih tepatnya pada penjajahan Jepang dan juga era revolusi Indonesia. Nah, sastrawan yang ada pada masa ini selain ikut berjuang dengan fisik, mereka juga menyibukkan diri untuk mencoba merumuskan dan mencari orientasi pada berbagai hal, tentunya pada kebudayaan dan memfokuskan kebudayaan untuk kedepannya di Indonesia. Nah, setelah merdeka, Indonesia memasuki era revolusi, yakni pembaharuan baik dari segi pemerintahan, sosial, budaya, atau kenegaraan. Hal ini juga memberi dampak pada sastrawan dan hasil karya-karyanya pada saat itu, sehingga angkatan 45 memiliki konsepsi estetik tersendiri. Nah, puncak perjuangannya ini itu pada proklamasi 17 Agustus 45 beserta gejolak politik yang mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak-corak karya sastra pada saat itu. Nah, kehadiran angkatan 45 ini meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia untuk kedepannya, karena angkatan sebelumnya dinilai itu berkhianat, seperti misalnya Balai Pustaka yang dinilai tunduk terhadap Volkslektuur atau lembaga kesusastraan kolonial Belanda. Nah, selain itu juga ada yang dianggap berkhianat, yaitu adalah Angkatan Pujagaan Baru. Angkatan Pujagaan Baru ini dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Maka Angkatan 45 ini adalah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, untuk salah satu contohnya adalah pengarang dan karya pada angkatan 45, yaitu Chairil Anwar dengan karya-karyanya seperti Geru Campur Debu pada tahun 1949, Tiga Menguak Takdir, Aku Ini Binatang Jalang, dan Derai-Derai Cemara. Nah, kenapa saya memilih sejarah sastra angkatan 45? Karena sastra angkatan 45 ini memiliki jati diri yang mencerminkan Indonesia. Sebagai salah satu pertimbangan saya juga merunut pada sejarah yang ada bahwa angkatan 45 ini tercipta atas dasar perlawanan dan juga membentuk fondasi sastra Indonesia yang kokoh untuk kedepannya. Nah, pengaruhnya sendiri cukup banyak pada karya sastra saat ini ya, baik dari segi tulisan, baik segi penulisan ataupun pada karya sastranya dalam isinya sendiri. Namun saya juga menyoroti soal pandangan penulisan dalam bentuk karangan tampaknya kurang bebas bila dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Angkatan 45 itu bercorak realistis, di mana isi lebih dipentingkan dibandingkan daripada bahasa. Ciri-cirinya sendiri dari angkatan 45 yaitu yang membedakan dengan angkatan yang lain adalah dengan bentuknya yang bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Terus temanya diangkat itu dari realitas sehingga terkesan lebih natural juga. Lalu dia juga lebih ekspresif. Terus juga ada yang lebih menonjol, lebih dinamis gitu. Dan ini juga menyebabkan individualis gitu kan. Mereka tinggi karya sastra ini dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini. Maka karya-karyanya menggunakan penghematan kata. Nah, untuk jawaban nomor 2 sendiri, sastra di masa paling kelam sejarah Indonesia itu berada setelah kejadian G30 SPKI tahun 1965 ya. Setelah jatuhnya kekuasaan Orde Lama pada Orde Baru, sastrawan yang sebelumnya ikut Klekra langsung tidak mempunyai suara lagi. Nah, seperti halnya Pram yang dimana buku-bukunya itu dibakar dan dirampas ya. Selain itu juga berbeda dengan halnya Manikebu atau Manifest Kebudayaan pada saat itu setelah terjadi G30 SPKI, mereka boleh
buku-bukunya terpampang di mana saja, bahkan dijadikan ada di perpustakaan sekolah-sekolah pada saat itu. Nah, soal perampasan dan pembakaran karya Pram ini, yang dia ini seorang novelis nyaris peraih Nobel pada saat itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 1965 sekaligus dengan penangkapan dirinya. Nah, di mana terdapat pula sekitar 8 naskah yang belum sempat diterbitkan, namun tersita dan hingga kini tidak pernah diketahui di mana keberadaannya. Nah, menurut saya kenapa ini harus diungkap dan didokumentasikan, karena terdapat sebuah karya besar yang juga bisa mempengaruhi sastra di Indonesia. Selain itu, aset budaya yang luar biasa, dan alangkah ruginya kita jika karya sastra yang telah dihasilkan oleh sastrawan-sastrawan lekra itu dibiarkan tetap berada di kamar yang tertutup rapat dan terlarang, yang makin lama akan makin lenyap dan dimakan rayap. Sekian itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.